Oke guys, lanjut lagi Project Car 61. Jadi ini kita lagi pasang kamera mundur nih guys. Nah, ini kameranya sudah terpasang. Dan ini kita lagi ngerapiin jalur kabel yang di sini. Yang kedepannya udah selesai ya kan. Jadi seperti yang udah kita jelasin di video sebelumnya di episode 1, mobil ini sudah terpasang head unit double din Pioneer guys, cuman dia nggak ada kamera mundurnya. Nah ini ya. Nah ini sudah terpasang, kamera mundur juga udah on. Jadi ini tinggal kita rapikan aja untuk jalur kabelnya guys, gitu. Nih. Jadi ini walaupun head unitnya double din bukan Android, tapi ini Pioneer guys, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan head unit Android Cina ya kan, kayak Orca gitu kan, ya jauh mending ini kemana-mana walaupun jadul gitu ya kan. Makanya pemilik mobil ini head unitnya nggak mau diganti, tetap pakai head unit ini tapi dipasang kamera mundur. Oke guys, lanjut. Ini sekarang kita lagi install dulu sensor parkir. Nah, ini sensor parkirnya kita pakai warna silver sesuai warna bodi mobil guys, biar cakep ya kan. Nah ini lagi kita bolongin dulu untuk nanti posisi terpasang si sensor mundurnya guys, gitu. Terus ini untuk jalur perkabelannya kita bikin satu jalur dengan kamera mundur tadi ya kan. Jadi biar kabelnya nggak acak-acakan, kita taruh kabelnya di belakang stop lamp sebelah kiri guys, gitu. Jadi pasang kamera mundur dengan sensor parkir ini sebenarnya aksesoris basic ya untuk di mobil gitu. Jadi ya ini kita pasang juga. Oke, lanjut ke kaki-kaki. Jadi hari ini kita mau bongkar full kaki-kaki karena kemarin sudah kita cek di video sebelumnya, bisa ditonton. Jadi untuk penggantian part kaki-kaki ini kita ganti full semua kecuali rakstir dan juga shock breaker gitu, karena untuk rakstir kondisinya masih bagus. Kalau untuk shock breaker, nah ini budgetnya yang mepet guys gitu. Jadi untuk sementara kaki-kaki yang sekiranya rada susah lah gantinya, ini kita duluin. Jadi untuk shock breaker susulan mungkin ya. Jadi kalau budgetnya cukup kita ganti di sini, kalau misalnya budgetnya nggak cukup skip gitu. Oke. Jadi ini rencana mau kita turunin as balok ya kan, karena memang penggantian untuk part kaki-kaki semua. Jadi kalau misalnya ganti part kaki-kaki semua, mending kita turun as balok aja gitu. Oke guys, ini as baloknya sudah turun dan kondisinya seperti ini. Tuh, ini kemarin sudah kita cek, tie rod track end udah lemes, ya kan? Ball joint lemes juga nih. Oh, nah ini untuk karet bushing arm besar. Nah ini kan udah turun, jadi kelihatan tuh. Dia udah retak nih, hampir setengahnya. Itu udah pecah setengah. Itu. Terus untuk kondisi rakstir ini oke, masih bagus. Jadi untuk rakstirnya nggak diapa-apain, paling cuman kita setel aja nanti ya kan, untuk si putaran rakstirnya. Terus untuk part diganti lainnya, ini ada bushing stabil bar, nanti kita ganti baru juga. Jadi untuk part yang ada di cross member ini nanti semuanya baru guys gitu. Oke. Jadi sekarang langsung aja kita bongkar dulu untuk rakstir, stabil bar dan juga arm. Nah oke guys, ini part baru yang bakal kita pasang. Untuk tie rod kita pakai merek 35, track end kita pakai punya 35 juga sama. Jadi untuk komposisi tie rod track end pakai 35 ini sudah lumayan teruji dan lumayan awet ya kan. Jadi seperti biasa untuk penggantiannya kita tetap pakai merek 35 gitu. Nah ini untuk rakstirnya sudah kita copot. Nih
untuk panjang rakstir lamanya kita ukur dulu, ya kan? Nanti kita samain dengan rakstir baru supaya nanti pas nyepuring di sini, nanti spuring manual itu kita nyetelnya nggak terlalu jauh gitu. Terus misalnya kalau mau lebih presisi spuringannya, biasanya nanti kita rekomendasikan untuk spuring di HSR gitu kan. Pokoknya pakai spuring digital lah supaya lebih akurat gitu. Nah, oke guys, ini tie rod track end baru sebelah sudah terpasang. Nah, ini sebelah lagi tie rod track end lamanya lagi dibongkar dulu. Dan kebetulan hari ini Jumat, jadi nanti kita kerjanya sampai jam 11 dulu, ya kan? Biasanya Jumat libur sebenarnya. Cuman ini dikejar deadline, makanya kita masuk aja, ya kan? Aktivitas aja seperti biasa gitu. Jadi nanti jam 11 kita istirahat dulu, sholat Jumat, nanti habis sholat Jumat kita lanjutin guys gitu. Oke guys, lanjut. Sekarang ini kita lagi mau ganti dulu karet bushing stabil bar. Jadi untuk karet bushingnya kita pakai punya RBI karena memang sudah ketahuan kualitasnya bagus gitu, ya kan? Nah, jadi untuk bushing stabil bar ini info aja ya, dia bentuknya beda dengan Gen 2 gitu. Jadi nggak bisa dikawin nih untuk si bushing stabil bar Vios Gen 3 dan juga Gen 2. Bentuknya beda dikit lah bentuknya gitu. Terus untuk rakstir nih, ini info lagi aja ya kan. Jadi untuk unit rakstir itu sama persis dengan Gen 2 guys. Yang ngebedain cuman tie rod track end-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba substitusi rakstir Gen 2, bisa nih pakai punya Gen 3 karena punya Gen 3 ini lebih kuat daripada punya Gen 2 guys gitu. Terus ini untuk engine mounting tengah atau engine mounting belakang kondisinya masih sangat bagus banget. Tuh, karetnya belum ada yang pecah, belum ada yang retak, masih utuh. Jadi untuk engine mounting tengah atau engine mounting belakang ini tetap pakai yang lama gitu guys. Nah, oke guys, ini karet stabil bar sudah naik, sudah terpasang kembali, rakstir sudah terpasang kembali dengan tie rod rack end baru gitu. Nah, ini sekarang sudah setengah 11, kita beres-beres kunci dulu ya kan, terus kita prepare untuk sholat Jumat dulu guys itu. Oke, jadi untuk pekerjaannya nanti kita lanjut lagi setelah selesai sholat Jumat. Oke guys, lanjut lagi. Jadi ini sekarang jam 1. Ini kita mau lanjut pasang ball joint. Kita press ya kan dengan bushing arm besar gitu. Jadi untuk partnya bushing arm besar ini kita pakai RBI seperti biasa ya kan. Untuk ball joint tadi kita pakai punya 35. Nah, jadi untuk sayap atau arm kiri kanan nanti ini kita bakal bawa ke tukang press. Nah, nanti ini dicopot, ini dicopot. Nah, ini enggak nih, karena ini kondisinya masih bagus. Dan untuk bushing arm yang kecil ini jarang rusak guys gitu. Jadi kebanyakan sih yang rusaknya dari bushing arm besar ini. Tuh kelihatannya udah pecah. Dan bajoin aja untuk di bagian sayap ini atau di bagian arm gitu. Nah, oke guys, lanjut lagi. Ini sekarang sudah jam setengah 5 sore nih. Jadi untuk apa namanya, untuk cross member ini sudah naik guys gitu. Terus tadi untuk bagian arm atau bagian sayap itu sudah diganti semua, bushing arm besar dan juga ball joint gitu. Terus ini sekarang kita mau lanjut ganti support shock kiri kanan guys. Jadi untuk support shock di mobil ini kan seperti yang udah kita jelasin di video sebelumnya, dia diganjel pakai karet gitu. Jadi makanya untuk support shock ini kita ganti baru sesuai dengan permintaan yang punya mobil. Untuk support shocknya kita pakai merek RBI seperti biasa. Dan untuk link stabil ini juga tadi udah naik, udah kita ganti baru. Link stabilnya kita pakai punya Hackers
Jadi informasi lagi aja nih, link stabil Gen 1 dan Gen 3 itu sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobilnya Gen 3 gitu kan, di toko spare part deket rumah teman-teman itu nggak ada buat Gen 3, itu bisa pakai punya Gen 1 guys gitu. Oke. Nah ini untuk kondisi support shocknya udah seperti ini, udah botak, udah gepeng ya kan. Nih. Jadi ini untuk support shock doang kita ganti, mungkin dengan karet boot shock ya kan, karena karet boot shocknya juga udah pada hancur. Untuk shock breakernya itu enggak diganti guys gitu. Oke. Jadi untuk ngelepas per standar ya kan, yang belum dipotong, kita harus pakai tracker supaya nggak loncat nanti ya kan. Lumayan kan tuh kalau misalnya per dibuka nggak pakai tracker, loncat kena dagu, rahang bisa patah. Gitu guys. Oke. Jadi ini kita bongkar dulu untuk penggantian support shock nih. Oke guys, lanjut. Jadi untuk karet boot juga diganti baru. Nah ini untuk karet boot lamanya, kondisinya udah pecah kayak gini. Nah ini untuk karet boot yang baru nih gitu. Jadi nanti kedepannya kalau misalnya yang punya mobil ini pengen ganti shock breaker, jadi tinggal ganti shocknya aja, nggak usah pakai boot baru atau support shock baru karena sudah diganti di sini. Itu guys. Nanti kita cek untuk kondisi shocknya. Nah, ini kondisi shocknya udah mati guys. Nih, tuh dia turun sendiri. Nah, didorong pakai telunjuk aja, enteng banget, dan dia nggak mau naik. Tarik ke atas, turun sendiri tuh. Ini kondisinya udah mati. Jadi mobil ngayun. Jadi mobil kalau ngelewatin polisi tidur atau tanggul, dia kayak naik perahu, ngayun gitu kan, nggak ada tahanannya. Jadi reboundnya itu cuman murni dari per. Dari per keong gitu. Jadi ya kayak perahu gimana sih gitu. Jadi ya karena memang owner mobil ini shocknya minta untuk belum diganti, ya jadi udah kita pasang balik aja untuk shocknya gitu guys. Oke. Nah oke guys, alhamdulillah semua pekerjaan di kaki-kaki sudah selesai semua kan. Ini sudah terpasang semua. Terus juga ini sudah kita spuring manual pakai benang ya kan. Jadi nanti kalau misalnya ownernya minta di spuring lagi di HSR, nanti kita berangkat ke HSR. Terus ini untuk part kaki-kakinya semua bekasannya kita masukin ke mobil ya kan. Terus ini kita lagi nyetel dulu handbrake karena handbrake-nya terlalu tinggi. Jadi kita setel aja supaya lebih pendek lah, lebih enak gitu kan saat narik handbrake-nya, nggak usah terlalu tinggi gitu guys. Oke. Jadi untuk pekerjaan hari ini sudah selesai dan semua part kaki yang diminta ganti sama owner mobil ini sudah kita ganti semua guys. Oke. Jadi mobil ini tinggal kita test drive aja.